Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Kemarin saya ada posting ya, video yang terakhir itu, yang tentang zikir Allahu Allah ya. Di situ saya ulang-ulang itu audio rekaman saya sampai 30 menit tuh. Lalu banyak teman-teman kita yang mendengarkan suara zikir itu merasakan daya, padahal dia belum berzikir, tapi hanya mendengar saja merasakan daya, merasakan getaran, merasakan ada energi yang masuk pada dirinya, segala macam ya. Jadi ini kita coba jelaskan, mudah-mudahan menjadi pemahaman untuk kawan-kawan semua. Ini ada satu komentar dari Ibu Adis Rosalina ya. Ini belum zikir, cuma dengarkan aja langsung ada daya merinding mau nangis. Seakan alhamdulillah, amin ya Allah. Tolong nanti diperjelas lagi kenapa langsung tersalur mengalir daya bang, minta pencerahannya ya. Jadi sini saya mau jelaskan sesuai yang saya pahami ya. Kemarin di TikTok juga ada yang bertanya tentang kesadaran ruh ya. Tolong diperjelas bang, kesadaran ruh itu seperti apa. Makanya saya nggak jawab kemarin waktu dia nanya di TikTok, saya nggak jawab. Tapi sekarang saya jawab di YouTube. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengamalkan zikir napas lebih paham ya. Jadi kita harus pahami bahwa pada diri manusia itu ya ada cipratan Allah ya. Kalau bahasa saya cipratan atau percikan ya. Hakikat cipratan atau percikan ini sebagian kecil dari zat Allah ya, bagian daripada dirinya ya. Itulah yang dikatakan dengan ruh pada diri kita, sehingga kita mempunyai penglihatan, pendengaran, dan hati. Makna hati di sini adalah rasa. Rasa itu juga dari ruh. Jadi mengenai kesadaran ruh ini juga ada tingkatan, bertingkat-tingkat. Seperti apa yang dirasa pada jasad kita, yang apa yang masih dirasakan pada panca indera kita itu juga ruh. Apalagi segala sensasi jiwa, apa yang dirasa oleh diri kita yang batin juga itu dari ruh. Nah makanya ketika teman-teman mendengar zikir, bergetar hatinya ya kan. Seperti di Al-Quran dibilang, apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Bergetarlah hati orang beriman ya. Kenapa ada getaran itu? Karena ruh itu sama dengan gelombang atau getaran ya. Dengan aktifnya kesadaran ruh itulah kita bisa mengetahui segala sesuatu. Seperti intuisi, seperti ilham, seperti firasat, itu semua kesadaran ruh. Kalau sudah aktif itu ya kita mengetahui sesuatu yang ibaratnya tanpa diajarkan tapi datang sendiri, paham sendiri ya. Yaitu karena sudah dengan pengetahuan Allah ya, karena ada pada diri kita. Jadi kalau mengenai kesadaran ruh ini gimana bang? Apakah saya udah sampai di situ bang? Apakah saya udah pernah merasakan bang? Kita pernah merasakan, mungkin kita aja yang nggak paham ya. Seperti teman-teman ketika mendengar azan ada getaran di hati, itu juga ruh ya, itu juga kesadaran ruh ya. Ibaratnya frekuensi, ibarat gelombang radio, kalau frekuensinya sama ya suaranya sampai. Frekuensinya sama ya apa yang disiarkan di radio itu juga sampai. Nah timbullah yang dikatakan getaran-getaran gelombang ya kan, sehingga kita merasa merinding, merasa bergetar, kita merasa ya sedih, nggak tahu dibilang sedih karena apa ini, hanyut kita pada rasa itu. Itu juga kesadaran ruh ya.
itu masih wilayah jasad itu. Kalau getaran-getaran itu masih wilayah jasad. Lantas bagaimana bang kesadaran ruh yang sudah di jiwa? Kesadaran ruh yang sudah di jiwa ya ini akan kita tempuh, akan kita dapatkan ketika kita bermeditasi atau berzikir. Ya. Ketika kita berzikir, teman-teman ada merasakan sensasi seolah-olah itu saya seperti naik roller coaster ya. Suatu kereta yang sangat cepat melesat. Apalagi saya seperti naik pesawat antariksa bang, melesat ke atas bang. Atau kepala saya rasanya kesedot bang, kayak ada vacuum cleaner yang menarik ke atas bang. Ya itu juga kesadaran ruh. Dan itu sensasinya di jiwa, sensasi di dalam diri, bukan bagian jasad lagi tuh. Itu sudah wilayah, kalau kita bilang ya perjalanan spiritual. Kita dalam melakukan perjalanan, kalau yang zohir ya kita naik kendaraan, kita naik mobil, kita naik kereta api ya kan. Nah lantas kendaraan jiwa ya ruh tadi ya. Ketika kita mencapai yang namanya titik kesadaran ruh itu, disitulah ada daya tarik atau melesat secepat cahaya. Bang aku terbang rasanya bang. Dalam zikirku aku rasanya terbang secepat cahaya, kencang sekali. Itu kesadaran ruh, itu kendaraan bagi sang jiwa ya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami sensasi itu dalam berspiritual, ikuti aja, berserah saja, pasrah saja, terima saja. Nah cuman banyak teman-teman kita yang mengalami hal ini jadi takut. Dia menganggap aku takut mati bang. Ketarik aku rasanya, takut macam tercabut nyawa aku bang, kayak lepas aku rasanya, kayak mau lepas dari jasad ini, takut aku mati bang. Akhirnya dia berhenti, padahal itu kita sudah naik kendaraan itu. Makanya kita merasakan sensasi yang betul seperti terbang itu ya, seperti naik roller coaster itu, seperti naik kereta api yang sangat cepat, atau seperti naik pesawat tempur ya. Bayangan kita seperti itu. Itu adalah kesadaran ruh ya. Jadi macam ibu siapa tadi? Macam ibu Adis Rosalina. Saya belum berzikir bang, tapi cuma mendengarkan aja langsung ada daya yang merinding, rasanya mau menangis ya kan. Kok tersalurkan mengalir di dirinya ya. Itu ruh, gelombang ya. Walaupun hanya dari suara aja sampai gelombang itu. Ibarat kata teman-teman yang sudah hidup kesadaran ruhnya itu ya menerima, servernya sama, gelombangnya, channelnya sama, sehingga daya itu sampai ke kalian. Timbullah yang namanya getaran, timbullah merinding, timbullah kadang rasa ketarik ya. Padahal hanya dengar suara saya itu ya kan. Nah berarti kita sudah di frekuensi yang sama. Makanya saya bilang, kalau teman-teman berzikir tolong itu audio saya yang Allahu Allah itu di download dulu ya, jangan nonton dari YouTube. Kalau nonton dari YouTube nanti muncul iklan, terganggu kalian zikirnya. Jadi download dulu audionya, simpan di HP. Nah, ketika kita hendak berzikir nafas, jadikan itu sebagai apa ya, kalau kita bilang kendaraan kita ya. Dengan kalian mendengar audio itu kalian akan sambung energi, nambah daya istilahnya. Beda ya, orang jalan sendiri dengan dia naik kendaraan kan beda, pasti lebih cepat yang naik kendaraan ya. Sengaja saya ulang-ulang itu audionya sampai 30 menit karena durasi kita berzikir nafas itu kan 30 menit yang paling bagus ya. Nah, jadi silakan di-download itu audionya. Lalu setiap kalian mengamalkan zikir nafas, dengarkan pakai headset ya, pakai earphone ya. Insya Allah dayanya sampai. Lantas apa lagi bang manfaat dari kesadaran ruh ini? Ya banyak. Berinteraksi dengan Allah juga dengan kesadaran ruh ini. Kalau kita belum sampai dengan kesadaran ruh ini ya kita nggak akan paham yang namanya ilham. Kalau para nabi wahyu ya. Kalau kita ya manusia biasa ilham.
Allah menyuruh sesuatu di diri kita, kita paham apa perintahnya. Nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak ada bahasa, nggak ada kata-kata. Tapi kok aku tahu ya bang, Allah tuh suruhnya begini-begini. Ya dengan gelombang yang sama itu. Ketika kesadaran ruh kita aktif. Dengan itulah kita bisa paham. Karena hakikat apa yang kita ketahui di dunia ini ya, kalau nggak ada itu ya nggak ada lah pengetahuan ya. Semua dari Allah. Makanya banyak nanti terbuka tabir-tabir goib, kita bisa lebih mengetahui yang wilayah ilahi ya, bukan wilayah jin atau hantu blau. Goib ini banyak, jangan kita bilang mentang-mentang goib bisa terawang jin ini itu, enggak, itu level bawah itu. Tapi kita sudah wilayah ilahiyah sehingga kita paham seperti firasat, ilham, petunjuk-petunjuk Allah dalam hidup ya. Itu nanti akan terbuka, itu gelombangnya sama, getarannya kita bisa tangkap ya. Nah disitulah yang dikatakan kalam ya, Allah berkata-kata. Tapi aku nggak bisa jelasin bang, Allah tuh nggak ada ngomong dia, tapi ngomongnya sudah dengan ruh ini, ngomongnya sudah dengan kesadaran ruh ini. Nggak ada suaranya, nggak ada bahasanya, nggak ada kata-katanya, nggak ada kalimatnya, tapi aku paham aja gitu ya dengan ruh itu ya, kesadaran ruh itu. Nah jadi latih terus zikir nafasnya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau kita tuh sering ya dengar ceramah, tiba-tiba ketika disebut nama Allah bergetar, atau nggak disebut nama Allah, mendengar orang yang berceramah, kok aku daya itu masuk ya bang. Apa yang dia sampaikan kepada aku tuh rasanya kok aku kesentil bang. Apa yang dia ceritakan kok rasanya macam kehidupanku bang. Ya itu ruh tuh ya. Itulah kesadaran ruh. Kamu menerimanya, menangkapnya sampai kepada kamu. Nah, sehingga semua bereaksi istilahnya. Ada reaksinya ya. Ibarat sebuah mobil itu kalau mati nggak ada getaran. Tapi kalau mobil itu hiduplah mesinnya itu ya, pasti ada getaran. Walaupun halus pasti ada getaran. Yang begitu juga kesadaran ruh ini. Ketika teman-teman merasakan getaran-getaran yang ini nggak tahu sebabnya apa bang, aku juga bingung, nggak ngerti maknanya, itu kesadaran ruh ya. Beda loh. Merinding karena Allah dengan merinding karena setan beda ya. Walaupun kita ketika merinding karena setan itu juga kesadaran ruh juga itu sebenarnya, cuma itu masih level bawah ya. Misalnya teman-teman berada di tempat yang kita bilang ya angker, banyak makhluk goibnya segala macam, merinding kita di situ, yaitu dengan kesadaran ruh juga kita merasakan itu, sehingga diri kita menangkap signalnya, ada getarannya ya. Tapi kan luas ini, jangan ke situ arah kita. Bagaimana kita menangkap kalam-kalam Allah di kehidupan, bagaimana kita membaca kitab di dalam diri, bagaimana kita membaca kalam-kalam Allah yang terbentang di alam semesta ya. Itu ayat Allah terbentang di alam semesta itu, dalam kejadian hidup segala macam. Hanya orang-orang yang aktif kesadaran ruhnya baru bisa baca. Kalau nggak bisa baca kita ya. Jadi latih terus zikir nafasnya, insya Allah nanti akan paham. Nah kalau nanti merasakan sensasi yang seperti yang saya bilang bang, dalam DN itu kayak mau dicabut nyawa bang, jangan takut, berserah aja. Itu lagi naik kendaraan, itu lagi naik kesadaran ruh tadi, itu lagi aktif ya. Jangan kita takut, berserah aja. Tapi kalau awal-awal memang takut, semua orang takut, saya pun takut ya. Dulunya takut karena nggak paham. Tapi dengan berjalannya waktu kita latih ya kita paham. Oh ini dia. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengeksplor lagi, memperdalam lagi seperti energi, vibrasi, frekuensi. Ya kan? Itu dengan kesadaran ruh itu dia akan tarik menarik, tolak menolak. Kalau sama frekuensinya narik dia. Makanya kita kok jumpa orang bang,
aku jumpa orang kok rasanya enak ya bang, padahal aku nggak kenal sama dia, tapi kok aku rasanya kayak udah kenal lama. Padahal aku baru sekarang aku jumpa dia, tapi kok nyaman, kayak nggak asing orangnya ini. Ya berarti getaran orang ini dengan getaran kamu itu sama, energinya sama. Ya, kesadaran ruh kamu itu bisa mendeteksi mana nih yang harus saya dekati, mana yang harus saya jauhi. Ya, itu kesadaran ruh juga. Ya kan? Kok aku dekat dia nggak enak rasanya ya bang, kok aku rasanya kok nggak suka orang itu ya, padahal orang itu nggak ada salah loh, kita baru kenal baru jumpa, tapi kok aku rasanya kayak disuruh menghindar. Ya berarti kamu sudah membaca getarannya, sudah membaca energinya, sudah mengetahui frekuensinya, ini mana yang narik mana yang nolak, kamu tahu. Itu kan nggak ada bahasa ya, nggak ada kata-kata, nggak ada bahasa, nggak ada penjelasan, tapi kamu kok bisa tahu. Kesadaran ruhmu aktif ya. Nah ini wilayah ini kalau kita dalami terus, kaji terus, wah luar biasa ya. Cuma saya nggak mau buka, nanti orang cari-cari ya. Saya kasih tahu nih yang teman-teman sudah mengalami aja ya kan, nggak mau kita terlalu vulgar lah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi yang masih melatih zikir nafas, tolong di-download itu Allahu Allah tadi audionya pakai headset ya. Ketika kita ber-DN ya, insya Allah kalian naik kendaraan. Berbeda dengan kalian berjalan sendiri, dengan naik kendaraan kan cepatnya beda ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.